Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan kelima aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang menampilkan daftar promo ya. Jadi promo-promosi itu yang ada di perusahaan kita tampilkan di halaman beranda dari aplikasi Android nantinya. Nah, mula-mula untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja buat dulu tabel T promo di localhost PHP MyAdmin. Nah, ini buat dulu aja T promo, kemudian kolomnya 8 sesuai yang di PowerPoint. Apa aja? ID promo 5 untuk increment. Ini saya cepetin ya, nanti kalian bisa di pause nanti yang di YouTube-nya. C promo varchar, berapa judulnya? 160. Kemudian ada juga dimulai tanggal. Kapan sih promosi ini ditampilkan di Android-nya? Di akhir ini dia sampai kapan ditampilkan di aplikasi Android-nya. Kemudian ada D berlaku. Nanti ini yang muncul di Android-nya ini tulisannya ya, sampai kapan sih berlakunya? Dari kapan sih berlakunya? D tidak berlaku. Ini sampai kapan nggak berlaku. Kalau tadi mulainya, ya ini sampai kapannya tidak berlaku. Ini teksnya tampil di Android nanti. Yang by sistemnya D mulai sama di akhir. Kemudian C cover. Ini untuk foto dari foto dari promosi ini. Kalau teksnya nggak bisa, misalkan di versi sampai P baru, pakai aja varchar, kemudian gedein aja misalkan 500 itu. C deskripsi juga 500. Ini biasanya di SAM versi agak baru, dia nolak kalau dia dikasih tipe teks. Kemudian saya lanjut. Nah, itu udah selesai struktur yang pertama. Kemudian kita bikin apa lagi? Kita bikin T gambar promo, karena nanti itu promosinya itu ada beberapa gambar. Jadi saya pakai T gambar promo. Nah, bukan hanya satu ya, tapi ada beberapa gambar. Kemudian ada juga ID GBR promo atau increment juga 5. Kemudian ada juga ID promo. Ini foreign key-nya karena hubungannya one to many, jadinya primary key yang masternya itu ke sini. C gambar. Ini gambarnya apa? Kemudian C cat gambar varchar. Apa sih gambar ini? Tentang apa sih maksudnya? 160. Nah, itu aja. Kemudian di save. Nah, kemudian apa lagi? Oke, kita perlu ngubah file data promo, delete promo, edit promo, dan segala macamnya. Kita buka aja yang di web ya. Di web yang mana? Ya, ini htdocs. Yang apa aja? Yang web mobis dulu, yang name. Kemudian data promo. Data promonya kita ubah. Setiap kata library ubah jadi config sesuai yang kita ya, config kayak ini. Itu juga yang file-file lainnya. Nah, oke, itu dulu ya. Nah, delete promo segala macam juga diubah. Delete promo. Intinya semua file PHP ini perlu diubah dulu semuanya agar bisa. Edit promo. Proses edit promo. Proses tambah promo. Jadi tambah. Oke, sekarang ya ini udah. Sekarang kita ngapain? Kita di proses tambah promo. Perhatikan itu ada kata-kata web pemesanan. Itu perlu kita ubah. Jadi web mobis name. Biar gampang bisa pakai Ctrl C, di copy, kemudian di replace pakai Ctrl H.
web pemesanan ganti dengan kata-kata web pemesanan ganti dengan kata-kata web mobis underscore name, sesuai nama yang web kita. Replace dulu. Nah, selesai, di save jangan lupa. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, misalkan ini kalian mau lebih dari lebih dari 1 MB fotonya, bisa diubah ya. Bisa diubah yang ininya menjadi 512 lah. 51200. Nah, itu. Tapi sebaiknya sih pakai yang kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede amat lah untuk over ini. Karena ngapa? Biar nanti pelanggannya, kuotanya nggak terpakai banyak. Nah, kemudian kita tambahkan promo seperti biasa. Kita buka localhost web mobis ya. Nah, kita masuk dulu kalau belum. Customi 1 2 3 4 kali. Nah, baru tambah promo. Tambah promo misalkan gratis ongkir. Kemudian PT mencari cinta sejati, ongkirnya gratis. Bebas sih mau kata-katanya gimana. Kemudian ditampilkan sejak kapan? Hari ini tanggal 30 Oktober 2021. Jadi kita buat sama dengan hari ini atau sebelumnya juga nggak apa-apa. Kemudian hingga apa? Hingga misalkan hingga akhir tahun. Nah, yang berlakunya sejak kapan? 1 November sampai dengan 31 Desember misalkan. Ini yang tampil di teksnya. Kemudian covernya apa? Ongkir 1. Cari aja pertemuan 5. Ongkir 1. Mana ongkir 1? Nah, ini ongkir 1. Kemudian ada juga keterangan produk yang kedua. Shopee misalkan. Nah, Shopee ongkir gratis. Ini nanti deskripsi gambarnya itu ada di detail promo ya. Nah, ongkir promo. Yang lainnya kosongin aja. Kemudian baru kita tambahkan. Berhasil. Kita lihat ada nggak sih munculnya di database. T promo. Ada ya. T gambar promo. Ada juga 2. Ada nggak di server kita? Di server kita di htdocs. Yang enak, nah ini gambar promo. Ada ya 2 kayak gitu. Kemudian biar nggak hanya 1 aja, kita tambahkan beberapa aja. Di video ini saya tambahin 1 lagi aja lah. Tambah promo apa? Misalkan masker gratis. Maskernya gratis loh. Deskripsinya oke. Hingga kapan? Hingganya saya itu aja, November aja. November misalkan. Kemudian ini juga berlakunya oke, saya biarkan aja kayak gini. Kemudian fotonya saya pakai maskernya 1 masker ker misalkan. Bebas ya, suka-suka kalian. Masker open, ditambah aja. Nah, muncul lagi. Ini juga jadi 4 harusnya. Nah, kayak gitu ya. Ini juga jadi 4 dan seterusnya. Itu sudah aplikasi web kita. Kemudian kita bisa juga menambahkan function tanggal Indo singkat untuk di data promo nanti. Nah, yang fungsi kalian ubah aja. Fungsi yang ini diubah aja. Di copy paste menjadi tanggal Indo jam kayaknya. Nah, tanggal Indo singkat ubah jadi Jan, Feb, Maret, April, dan seterusnya ya. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja yang dari yang sudah saya ada, karena kurang lebih dia sama aja. Daripada nunggu saya ngetiknya, alangkah baiknya saya percepat aja ya prosesnya. Oke, bentar. Nah, yang ini saya copy paste aja lah biar nggak lama-lama. Nah, selesai. Itu ya. Kemudian yang lainnya sama aja, yang bawah-bawahnya itu. Kemudian kita ke data promo sekarang. Data promo. Nah, muncullah data promo yang ini.
ini juga sudah berubah. Kemudian apalagi sekarang, oke, kita ke delete promo PHP yang ini, delete promo PHP. Kita perlu ubah yang ini, ingat biar 16 ini. Karena apa? Misalkan hasil gambarnya kayak ini, webmobis bla 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 bla, maka hapus path filenya nanti adalah titik-titik. Berapa sih yang karakter ke-16 dari sini? Yaitu webmobis. Ininya dihilangin artinya. Nah, kayak gitu ya. Ini biarin aja. Kemudian kita ada apa ya? Ada kesalahan. Itu perlu kita ubah-ubah beberapa. Kita delete kayak tadi. Biarin aja, ini saya skip aja. Nanti bisa dipraktekin sendiri. Kemudian edit promo sekarang. Edit promo. Edit promo itu kita perlu ubah di bagian mana aja. Yang ini ya, yang gambar-gambar. Jadikan 37, 37. Ini menjadi sama kayak yang kemarin. 37, 37, 37. Sama seperti foto pelanggan kemarin. Apalagi diubahnya selain itu nggak ada ya. Nah, itu aja. Kemudian juga ada, oke, ini juga udah. Edit promo PHP. Ini bukan itu kayaknya ya. Kita hapus. Ini bukan edit promo, tapi proses edit promo. Maaf, ada kesalahan. Ini proses edit promo. Yang di bagian hapus 54 cari. Nah, 54. Nah, ini ubah sama kayak tadi. Web pemesanan ubah jadi webmobis, di replace. Kemudian selanjutnya adalah 30 menjadi 37. 37 37 dan ini juga 37. Nah, gitu. Nanti saya ubah lah ya nih menjadi proses edit promo. Kemudian selanjutnya apa? Nah, kita edit gratis ongkir misalkan. Nah, jadi kayak tadi ini terbaca datanya. Kemudian kita edit, kita bisa ubah gambar-gambarnya di sini. Kalau sudah, baru kita update dan nantinya dia berubah. Ini saya nggak contohkan ya, biar nggak lama-lama. Oke, itu dulu untuk aplikasi web. Oke, mungkin ada yang penasaran dari mana sih dapat angka 30, 37, 16 segala macam. Cara ngetesnya biar nggak nyoba-nyoba satu-satu, bisa pakai tes 212 PHP ini. Kemudian codingnya diubah aja. Misalkan seperti ini, gambar ini, kalian copy, kemudian kalian taruh di sini. Nah, kemudian baru kalian buka localhost webmobis. Kemudian yang apa ini? Tes 212 PHP. Kalian lihat, udah benar belum? Gambar promo, benar ya? Kita butuhnya kayak ini, gambar promo. Nah, itu. Jadi nanti dibukalah folder gambar promo dan tampilkan gambar ini. Kemudian kalau 30, ini nggak bisa ya. Jadi harus sampai benar-benar gambarnya doang. Sampai gambarnya doang nanti. Nah, kemudian yang 16 itu berarti harus ada ininya. Harusnya sih kalau hapus ini, kalau kalian tambahin TI7MA kayak gini, tetap aja dia pasti sama depannya. Jadinya yang hapus biarkan aja 16, yang nampilin foto 37 gitu, itu perlu kalian edit juga TI7MA. Berarti kita perlu tambahin underscore TI7MA tadi, berarti dia ada 6. Ada 6 dari sini berarti 43. Berarti muncullah gambarnya doang kayak gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Saya lanjut sampai di mana tadi? Sampai yang menambahin fragmen ini. Oke, saya lanjut. Sekarang kita buka Android Studio-nya. Yang putih biru ini dibuka aja. Oke.
biar lebih tertata rapi, alangkah baiknya kalau kita tambahin dulu folder khusus fragment namanya nanti. Nah, di sini ya, mobile business ini klik kanan aja, new, pack egg, tulisan aja fragment. Ini di fragment ini klik kanan, new, pilih namanya fragment with view model. Nah, di sini kita isikan sesuai yang di PowerPoint ya. Promo fragment namanya. Promo fragment. Di bawahnya layoutnya namakan dengan fragment promo. Dibalik aja. Kemudian bawahnya promo view model, biarin aja. Kemudian baru kita finishkan. Yang ini ada di PowerPoint ya. Baru kita finish. Kemudian apalagi sekarang? Oke, ditunggu. Kemudian baru kita tambahkan yang di mobile navigation. Mobile navigation itu adanya di sini di REST navigation, mobile navigation. Nah, yang ini perlu kita ubah menjadi nav promo. Nah, yang ini juga tambahin aja. Nav home copy paste boleh. Ubah jadi nav promo. Kemudian yang ininya bukan UI ya, tetapi dia fragment promo fragment. Kemudian ini juga daftar promosi, boleh lewat string ataupun langsung ketik aja di sini. Ini judul dari fragment nanti. Kemudian layout itu kita pakai yang fragment promo. Tuh. Ntar saya gedein dulu tulisannya biar lebih kelihatan tanpa perlu ngezoom. Editor font. Oke, saya ubah jadi 18 ya, biar kelihatan, biar lebih jelas. Nah, itu. Setelah itu, barulah kita ubah apa lagi? Yang di main activity sekarang. Main activity, kita ubah kata-kata yang RID ini tambahin aja. RID. Nah, promo. Agar apa? Agar halaman promo ini dikenali sebagai fragment. Agar nanti di pojok kiri atas itu ada muncul ikon hamburgernya, bisa navigasi di situ. Kalau nggak ada ini, nanti nggak bisa navigasi. Setelah itu ngapain? Oke, setelah itu baru kita ubah splash screen-nya. Jangan daftar akun lagi, tapi main activity. Nanti daftar akun itu kita lewat apa ya? Lewat di main activity ini, di halaman utama ini nanti kita aksesnya. Setelah itu kita ngapain? Oke, fragment promo kita edit. Fragment promo kita edit. Nah, yang mana? Text view ini kita delete aja. Delete ininya jangan lupa, pilih yang sesuai kita. Kemudian, apalagi? Nah, yang ini kodenya baru kita ubah. Fragment promo fragment ini hilangin aja dulu garis miringnya. Enter. Nah, garis miring itu. Setelah itu, barulah kita pakaikan sweep refresh layout. Sweep refresh layout ini nggak ada di situ ya, nggak ada di mana, nggak ada di desain. Jadi kita pakai coding aja. Nah, ID-nya kasih aja ID swipe. Kemudian ini color white, background. Klik aja back itu muncul ya, white. Garis miring, selesai. Nah, atau garis miring tapi ini juga bisa karena nanti kita akan menambahin komponen recycle view di dalamnya. Nah, baru kita tambahkan recycle view di desain, baru tambahkan recycle view di dalamnya. Recycle view ini kita ubah menjadi RV promo, cukup gitu aja, RV promo, selesai ya, gitu aja. Apalagi setelah itu nggak ada ya. Oh ya, ininya ubah jadi wrap content aja. Kemudian baru kita oke. Ini nanti kita jalankan, nanti muncul kayak ini. Nah, agar hilang kayak home, galeri segala macam, itu grupnya yang di activity main drawer, di menu activity main drawer, di desain grupnya jangan lupa ya dibikin visible-nya false aja. Jadi nggak tampil dia. Kemudian kita perlu juga action keluar ini di menu. Action settingnya kita ubah menjadi action keluar.
Kemudian kita ubah show as action-nya always. Kemudian kita ubah action setting udah, ikonnya kita ubah, bukan setting doang ya, bukan setting doang kayak gini, bukan judul aja, misalkan keluar ini bukan, tapi kita ubah di ikonnya, ikon lock power off. Nah, kemudian kita kasih warna putih nanti, tapi biasanya sih langsung aja ininya. Nah, kemudian kita ke main activity. Oke, ke main activity dulu. Kemudian kita ubah coding-codingnya, on option selected itu. Belum ada di sini, belum ya. Biar nggak lama-lama, saya copy paste aja dari coding yang sudah ada ya. On option. Nah, saya copy paste aja biar lama-lama. On option item selected-nya taruh di mana? Di unsupport ini. Nah, itu. Ini bisa di import class, kelasnya juga import class. Untuk penjelasannya ada di PowerPoint ya. Nah, kemudian saya lanjut. Oke, itu dulu. Kemudian ini kita tambahkan menu akun, menu item kita tambahkan di activity main drawer tadi. Kita tambahkan menu item di sini. Nah, bukan di grup ya, bukan di grup tapi di luar grupnya. Nah, kayak gitu. Kalau kita tambahkan nav group akun, titelnya menu akun. Ini saya buat besar aja. Nah, menu akun. Kemudian ininya ID-nya jadi nav group akun. Kemudian apalagi nggak ada ya, di declared attribute ini aja yang berubah. Kemudian kita tambahkan di codingnya. Jadinya kayak gini. Kita tambahkan apa? Lewat sini boleh, lewat di situ boleh ya. Terus item, kemudian baru kita tambahkan menu. Kemudian baru item, title, item. Nah, ini. Setelah itu ngapain? Setelah itu barulah kita ubah ke desain lagi. Itemnya kita ubah menjadi hal daftar akun. ID-nya nav daftar akun. Kemudian apalagi, ikonnya IC daftar. IC daftarnya belum ada. Oleh karena itu kalau belum ada, berarti kita perlu tambahin lagi vektor bernama IC daftar. Tambahkannya mana? Drawable, klik kanan, new, vector asset. Kemudian ini tambahkan, kemudian ini carikan namanya person add 1, ALT 1. Oke, ini IC daftar. Di next saja, finish. Nah, baru tambahkan ininya IC daftar untuk ikonnya. IC daftar. Nah, muncul kayak gitu. Kemudian saya lanjut. Oke, ini perlu kita tambahkan beberapa name activity. Implements, navigation, on navigation, navigation view, on navigation, item select listener. Nah, implement sini kita enter aja ini dulu. Kemudian baru kita implementkan yang ini, navigation view-nya di bawah ya nav controller kayak ini. Navigation view, set navigation view, item listener ya. Oke, ini dengan this. Kemudian baru yang bawahnya boolean on navigation selected. Nah, ini tambahkan di bawah support, di bawah ini. Nah, gitu ya, intent. Nah, itu. Jadi kalau daftar akunnya diklik, dia muncul halaman daftar akun. Kurang lebih seperti itulah dia gunanya.
Oke, itu biarin aja. Nah, kemudian daftar akun, modifikasi, tambah codingnya berikut. Oke, berarti kita ke halaman daftar akun dulu. Karena ngapa? Karena nanti kalau kita selesai daftarnya, itu biasanya dia langsung nutup halaman apa? Langsung nutup halaman daftar itu sendiri. Semua affinity-nya, semua halamannya nanti. Nah, kemudian ada juga get support action bar-nya, taruh di mana? Di dekat pilih gambar. Pilih gambar, mana dianya? Di bawah-bawah ya. Nah, di sini ada namanya akhir on create, ada get support action bar, set display home as up enable true, agar nanti kita bisa munculin ikon panah ke kiri atau back di atasnya. Kemudian ada di bawahnya itu ada navigation bar tadi, override aja, override public boolean on support navigate up. Finish true, background true, artinya dia itu nutup halaman itu dan kembali ke halaman sebelumnya. Itu dulu. Oke, itu ada. Oke, ini nanti aja jalankannya. Sekarang kita ganti tema. Cara ganti temanya gimana? Oke, cara ganti temanya di sini kalian buka aja, itu namanya res values yang ada colornya di sini. Ini copy paste aja, kemudian ubah suka-suka kalian. Purple ubah jadi apa, misalkan biru 200, biru 500, biru 700. Nah, ini kalian ubah-ubah aja ya. Oke, ini diubah ganti jadi 200 boleh, dan pilih yang ini biru. Nah, begitu juga sama yang lainnya, 500 dengan yang ini. Nah, ini juga yang 700. Dia makin besar angkanya itu makin gelap. Nah, setelah itu barulah kalau kita kurang suka, jika terlalu pucat 200-nya, maka bisa kita atur ya. Aturnya gimana? Klik kotaknya ini dan pilih di sini. Pilih suka-suka kalian. Misalkan yang ini, nah, diklik, kemudian pilih agak atas. Kayak gitu. Itu ya salah satunya. Nah, kemudian di sini kita ubah themes. Ini ada themes malam, ada themes yang biasa. Ini malam, ini yang biasa. Saya pakai yang biasa aja. Biru 200 atau 500. Oh ya, 500 ya. Karena 200 itu agak pucat. Dan ini juga biru 700. Putih backgroundnya, kemudian ini juga biru 200. Oke, itu aja. Nah, nanti dia halaman yang itu, halaman yang ini jika dijalankan berubah warnanya jadi biru kayak ini juga berubah. Selanjutnya, oke, kita ubah yang ini, navigation driver activity main. Kita ubah yang mana? Atribut navview nya ini kita ubah. Apa aja berubahnya? Header layout, ID, menu, item content kita ubah jadi putih. Nah, putih. Kemudian menunya activity driver, oke, itu udah. Item text color ubah jadi putih juga. Dan kemudian yang berubah juga background menjadi side navbar. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, menu akunnya itu nggak berubah jadi putih, karena dia itu item kita bikin jadi group. Oleh karena itu kita perlunya ngubahnya dari sini lewat main activity.
lewat My Activity yang bagian yang ini di bawah listener disk. Ntar saya copy paste aja biar lama-lama. Pakai spanable string namanya ya. Terus ntar hapus. Nah gitu. Jangan lupa diimport. Nah hilang. Kemudian nanti kalau dijalankan dia berubah jadi putih seperti ini. Kemudian baru kita bikin adapter promo namanya. Adapter promonya di mana bikinnya? Sama ya, di sini layout, klik kanan, new, layout resource file, kemudian ubah adapter promo. Di oke aja. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian kita tambahkan CV promo di sini di container ada namanya cut view. Cut view-nya kita pindah ke sini dulu. Nah, lepaskan. Kemudian baru kita ubah ininya jadi parent semua ya. Klik aja. Diklik aja, jangan lupa. Dan jangan lupa simpan sesering mungkin ya, save all. Ini juga jadi 0. Nah, kemudian match parent, vertical biasnya naikin aja yang ini. Kemudian parent, layout margin startnya 10, oke, biar nggak terlalu pojok. Margin start 10. Ya ininya topnya 5 aja. 5. Ini juga 10. Di sini emang belum tampil karena belum ada komponen di dalamnya, belum ada komponen di dalam cut view itu. Kemudian background colornya ubah menjadi biru 500. Kemudian ini juga cut corner radiusnya ubah juga jadi 20 dp. Dan ID-nya kita ubah menjadi CV promo. Nah, itu ya. Kemudian nanti ini akan dijalankan nanti aja. Kita ubah aja langsung aja, klik able menjadi true agar dia bisa diklik. Kemudian ada foreground. Nah, foreground ini kita ubah menjadi selectable item background agar dia kalau ditekan ada animasi nanti. Tapi itu nanti ya, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Kemudian ada CV promo lagi dalam ini. CV promo dalam. Kemudian kita ubah match parent, wrap konten udah. Layout marginnya 5 dp aja. Margin kita ubah 555 berarti nanti ya. Oke, kemudian background color kita kasih dia warnanya putih aja. Kemudian corner radiusnya masih 20 dp. Kemudian CV promo dalam. Oke, margin ini 5 dp aja ya. Oke, ini masih ada error, biarin aja, nanti hilang sendiri kok. Lanjut ya. CV promo dalam 5 dp udah, white udah. Oke, lanjut. Sekarang kita tambahkan yang vertikal, linear layout yang vertikal. Nah, itu kemudian ubah menjadi line V1. Match parent, orientasinya vertikal, biarin aja kayak gitu. Kemudian di dalamnya baru kita tambahkan TV judul promo. Nah, baru ada muncul teksnya. Kemudian kita kasih layout wax-nya 0 aja. Oke, nanti aja itu 0 atau dikosongin juga boleh karena hanya dia tunggal aja. TV JDL promo. Kemudian match parent, wrap konten udah. Backgroundnya kita ubah jadi warna biru. Biru berapa? Biru 200. Ini saya gedein aja. Nah, itu dianya. Kemudian yang ininya text size-nya 16. Text size-nya 16. Ya, oke, 16 SP. Kemudian color-nya jadi putih. Dan dia bold, colornya putih ya, white. Nah, itu. Kemudian teksnya baru ubah menjadi ini judul promosi. Nah, kemudian baru kita kasih center.
Nah, ini judul promosi, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi nggak? Ya, padding. Agar dia nggak terlalu nempel. Karena ada sisi membundar itu, kita kasih padding ini. Ini judul promosi. Setelah itu ngapain? Nah, setelah itu kita kasih itu ya. Kasih bawah-bawahnya. Kasih namanya view. Nah, kasih view ini. View itu ada di widget kayaknya. Nah, view widget ini kita kasih aja oke, ini efek aja nggak apa-apa. Ini nanti kita kasih namanya view ya. View, tarik, taruh di bawah sini. Kemudian ini kita kasih 10 pixel aja biar nggak terlalu besar. Kemudian warna apa? Di situ ada backgroundnya warna biru 500. Kemudian ID-nya view aja. Harusnya udah itu. Oke. Jadinya seperti ini kurang lebih. Ya ininya min hex-nya nggak usah juga nggak apa-apa, dia nanti bisa hilang sendiri lah. Nah kayak gitu ya. Kemudian kita kasih apa sekarang? Kita kasih EMG promo, image view di bawah sini tambah aja foto tom BG merah ini. Nah kayak gitu. Kita ubah aja 150 dp agar nggak terlalu besar. Kemudian layout box-nya kita ubah EMG promo segala macam. Jadi mula-mula fotonya foto ini. Kemudian kita bisa ubah scale tipenya pakai Fit XY, scale tipenya bisa diubah. Nah, jadi besar kayak gini, tapi dia di melar dianya. Nah, kita bisa juga center crop, jadi hanya bagian tengah aja yang diambil, kayak gitu. Atau kita bisa ubah kayak biasa lah, atau tidak usah diubah, dihilangin enter. Nah, itu ya, saya pakai ini aja. Kemudian ada kita kasih juga view. View yang ini bisa copy paste di bawah EMG promo. Ya, dia langsung ngasih itu. Kemudian view 2 oke, sama atributnya. Sekarang kita tambahkan linear layout horizontal. Nah, linear layout horizontal ini sama, dia biru, backgroundnya biru 200, sama seperti yang ini ya. Kemudian paddingnya juga kita ubah padding 5 dp agar lalu kena pojokan. Kemudian orientasinya segala macam sama kayak tadi, 0, inline-nya oke. Inline oke. Nama ID-nya sekarang ya, inline K1. Ini adapter kita. Kemudian kita ngapain sekarang? Kita tambahin teksnya, teks view, tanggal laku. Boleh aja kita kasih kita copy paste yang ini, copy, masukin di sini paste. Nah, kemudian ubah TV TGL laku. Kemudian layout wax-nya satu aja, wrap konten aja ini biar nggak terlalu besar. Atau kalau ada wax-nya 0 dp juga boleh sebenarnya. Kalau ada wax-nya ya. Kemudian teksnya 01 Desember. Ini kita ubah sesuai handphone kita. Kemudian yang ini kita ubah juga, padding-paddingnya nggak pakai, backgroundnya nggak pakai juga, centernya nggak pakai juga. Kemudian oke, 16 SP nya kebesaran hapus saja, jadi defaultnya 14 nanti ya, sesuaikan sama ini ya. Kalau 0 dp nggak apa-apa, kalau ada wax-nya dia nanti menyesuaikan tergantung wax-nya. Jadinya berapa sih bagian dari linear layout ini yang diambil oleh ini. Kemudian ada juga hingga. Hingganya kita copy paste aja. Copy paste. Kita ubah ID-nya hapus saja. 0 aja karena dia itu hingga ini pasti dia selalu selalu besarnya sama. Hingganya ada titik 2. Kemudian oke, bol udah itu aman.
Kemudian baru kita tambahin lagi 31 Desember, ini copy paste juga. TVE TGL tidak laku. Oke, wrap konten 0 DP juga boleh. Wrap konten, oke, itu udah. Wrap konten 1, graffiti-nya N. Jadi dia pojok kanan ya. Nah, kayak ini. Kemudian itu juga udah, ball. Oke, yang lainnya udah aman. Sekarang baru kita lanjut ngasih codingnya. Sweep, refresh layout segala macam, buka fragment, promo fragment di sini kita buka. Nah, yang ini kita copy paste codingnya. Codingnya saya sudah bikin, saya copy paste aja biar lama-lama. Promo fragment. Yang mana dulu? Yang atasnya dulu. Yang atasnya sampai dengan adapter ini. Nah, ini saya copy. Taruh di sini ya, daripada saya ngetik masing-masing ya. Enter, import semua. Nah, ini promo adapternya belum ada, belum kita bikin, skip aja. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin yang ini, view segala macam. Yang ini kita perlu ubah dulu. Jadi view sama dengan ini, baru dia return view. Nah, karena kita ada ngubah-ngubah nanti. Kemudian ada juga RV promo segala macam. Ini kita copy juga. Apa sih maksudnya RV promo segala macam ini? Jadinya recycle view ini butuh linear layout di dalamnya juga. Nah, yang ini yang bikinnya vertikal. Kemudian apa lagi? Kemudian kita itu udah penjelasannya. Kemudian kita tambahin lagi sweep refresh layout ini. Nah, ini ada sweep refresh layout. Jadi kalau dia ditarik gambarnya gitu, tarik ke bawah, dia nanti langsung refresh. Karena kita pakai fragment, kita pakainya kayak gini. Get support fragment manager, begin transaction, di replace lah container di halaman utama tadi dengan promo fragment. Dengan promo fragment yang sama ya. Dengan promo fragment yang sama. Add to backstack null ini kita disable aja agar dia enggak numpuk yang kemarin, yang sebelumnya, yang halaman promo sebelumnya. Kalau kalian aktifkan kayak ini, nanti kalau kalian pencet back, dia kembali lagi buka halaman promo yang sebelumnya. Kalau dengan ini nggak pakai add to backstack null, nanti dia itu langsung nutup, nggak bisa di back. Kalau di back langsung exit dianya, gitu ya. Apalagi sekarang, connect DB itu kita perlu copy paste. Kita copy paste yang connect DB, mana connect DB yang dari daftar akun, kita copy paste. Copy paste aja yang ini, baru kita ubah seperlunya. Taruh di mana ya? Ya, di bawah adapter. Nah, kita copy paste aja. Paste, kemudian kita hapus perlunya. Nah, yang mana aja dihapus, yang if param ini dihapus saja. Jadi nantinya jadi cek promo sesuai yang nama si sekarang. Cek promo bebas sebenarnya, tapi harus konsisten ya. Kemudian ini juga ada get application, karena dia fragment, dia pakai jadinya get activity. Kemudian yang lainnya juga sama. Ini jadi get activity. Ada get activity-nya dulu. Get activity, titik, baru get application, baru kemudian get URL, kemudian ubah PHP-nya jadi promo PHP, baru kita ubah ini pesan hasil, toasnya ditambahin jika hasilnya salah. Jadi hanya munculin toasnya itu kalau hasilnya bernilai false ya. Get activity juga. Ini juga if hasil, else if hasil, cek promo. Yang ini kita kosongin aja dulu.
Nah, kemudian bawah-bawahnya juga get activity semua, karena fragment promo ini fragment dari activity atau bagian dari activity. Activity utamanya itu adalah main activity. Lanjut ya, itu udah nggak masalah, harusnya cuma ubah dikit-dikit aja. Nah, baru kemudian ada JSON array-nya. Ini saya copy paste aja biar lama-lama ya. JSON array dari sini sampai sini. Ya, di dalam ini JSON array dari server nanti. Nah, ini promo adapternya masih belum ada ya, karena itu belum belum dibikin adapternya. Kemudian yang ini sama kayak kemarin, sesuaikan dengan yang itu ya, sesuaikan dengan yang ini, ya. Nah, di promo tadi dimulai, dia berlaku segala macam, jadi sesuaikan dengan kanan ini. Nah, sesuaikan sama nggak sih ID promo, C promo, berlaku tidak berlaku, sama covernya. Ini kita nggak pakai dimulai di akhir karena itu coding aja, pakai coding dan tidak ditampilkan di pengguna. Deskripsinya juga belum kita tampilkan, itu untuk halaman detail aja. ID promonya nanti kita pakai agar kalau ditekan itu dia muncul ID berapa yang ditekan, kayak gitu ya. Selanjutnya saya lanjut. Nah, baru kita bikin tag X lagi, namanya adapter di sini. Jadinya semua adapter dikumpul di sini semua nanti. Kemudian baru kita tampilkan kelas. Ini Java class promo adapter. Nah, promo adapter gitu. Baru kita tambahkan konteks segala macam. Promo adapter, bentar. Promo adapter promo. Oke, jadi yang kita sekarang ini awal mulanya kosong dulu yang ini. Nah, itu konteksnya dulu. Kemudian ada extendnya kita ambil juga karena dia itu perpanjangan dari view holder dari recycle view. Kemudian apalagi onCreate view holdernya ini kosongin aja dulu. Kemudian ada juga onBin view holdernya. Ada juga apalagi get item count. Ada juga view holdernya super ini. Nah, begitu. Kemudian dicoba import juga. Ya, ini juga import konteks segala macam. Nah, muncullah seperti ini ya, implement method. Oke, ini biarin aja. Oke, selanjutnya kita ngapain? OnBin udah, onCreate juga udah, konteks udah, get item juga udah, view holder juga udah. Selanjutnya kita lanjut. Nah, kita bikin namanya konstruktornya. Jadi setiap kali dia dipanggil, dia inisialisasi konteksnya apa, list datanya apa. Di sini juga boleh kayak gini ya, dia import aja. Nah, itu ini juga diimport. Oke, hilang errornya. Selanjutnya kita lanjut, baru kita ke view holdernya. View holder yang ini sama kayak yang biasanya itu IMG promo, kita deklarasi text view apa, deklarasi semua dulu, baru kemudian isinya kita ubah. Nah, saya copy paste aja dari sini sampai sini ya. Nah, itu import. Nah, ini sesuai sama yang di layout adapter tadi. IMG promo apa
Linlay H1, TV judul promo, TV laku, hingganya nggak usah, TV tanggal tidak laku, itu dianya. Nah, ini juga kita import. Nah, selesai gitu. Selanjutnya ngapain? Baru kita tambahkan yang view ini. Kita pakai layoutnya mana sih? Ntar saya cari ya, ini dulu. On create view holder, dia nentuin dia pakai layoutnya mana sih. Enter aja. Wah. Nah, selanjutnya baru on bin view holder. On bin view holder saya copy paste aja ya. On bin view holder saya copy paste sampai sini. Nah, ini import aja yang bisa diimport. Glide, import. Itu salah. Import. Kalau kayak gini coba aja ya. Bisa, oke bisa. Oke, itu aja import static itu bisa. Selanjutnya kita saya jelasin aja. Jadinya ini kalau dia 127.0.1 itu perlu kita ubah sesuai IP address kita. Kalau emulator pakai 10.0.22, kalau pakai tethering itu 192 segala macam gitu. Kemudian ada animasinya. Ini cover promo, kita pakai gambarnya mana, transisinya apa, yang ini crossfade dianya, discharge ini. Oke, ini lebih ke optimasi memori. Placeholder nih kalau dia membuat gambarnya tengah nunggunya kayak gambar apa dulu. Blokirnya itu kalau dia seandainya gagal, lalu kita masukin di EMG promo. Dan setiap komponen itu wajib ada kata-kata holdernya ya, holdernya apa, kemudian baru ada positionnya. Yang ini cover itu sama dengan yang di sini cover. Yang ini ID promo, judul, tanggal berlaku, tidak berlaku. Nah, sama persis tulisannya. Kemudian baru kita tambahin codingnya. Misalkan kalau kita ngeklik card view-nya, TV promo, maka yang muncul apa dulu? Nah, new view, klik listener, tambahin kayak ini. Saya di sini dulu sementara pakai ID dulu. ID-nya apa sih yang ditekan? Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya oke, aman. Nah, selanjutnya kita balik ke promo fragment. Sekarang promo adapternya sudah ada, baru kita import. Hilang ya errornya. Nah, baru kita sekarang ke promo.php. Promo.php itu perlu kita apa ya? Perlu kita modifikasi lah. Promo.php tambahin promo.php. Nah, ini perlu bisa kita copy paste aja dari daftar ini. Promo. Nah, kita ambil dulu yang atasnya, yang bawah-bawahnya ini buang-buang aja seperti dengan LC yang ini. Yang ini ya cek promo. Dia butuh fungsi nggak? Kalau butuh, taruh aja fungsi. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Nah, itu ada kesalahan bla bla bla. Baru kemudian kita copy paste. Nah, codingnya kita taruh dulu di respon array segala macam. Jadinya ini dia filter. Jadinya kalau dia mulainya harus kurang dari sama dengan tanggal sekarang, maksudnya sudah apa ya? Misal promonya tanggalnya 29 Oktober itu sudah muncul. Kalau tanggalnya itu 1 November belum muncul di akhir. Kalau berakhirnya hari ini 30 Oktober masih muncul. Kalau berakhirnya kemarin nggak muncul lagi. Kalau berakhirnya 1 November masih muncul. Itu ya. Ntar saya lanjut. Saya copy paste juga biar nggak lama-lama. Karena makin lama itu makin banyak ya kayak kuotanya. Oke, ini dulu. Default time zone sampai LC.
Nah, LC gitu. Oke, gitu ya, LC. Selanjutnya ngapain? Baru kita tambahin coding-coding yang ini. Nah, gitu. Nah, D tidak berlaku itu perlu kita ubah dulu ya, pakai fungsi tanggal Indo. Kalau nggak gini, nanti munculnya 2021 strip 30 strip 10 strip 31 kayak gitu. Kita nggak mau kayak gitu, jadi perlu kita ubah menjadi Oktober. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Baru kemudian coba jalankan. Saya jalankan. Namun sebelumnya seperti biasa, kita koneksi dulu ke WiFi. Baru kita properties, kita lihat IP4-nya berapa sekarang, 192.168.43.88. Kalau kelas global 192.168.43.88. Dan jangan lupa yang ini kita testing di sini. Nah, bisa ya. Nah, baru sekarang kita jalankan pakai ini. Oke, ini kalau ada muncul kayak gini seperti biasa, jangan lupa di file, setting, di wheel tool, Gradle, ubah jadi 11. Ya, oke aja. Nah, itu kita jalanin aja. Ini sambil menunggu jalanin, saya pause dulu ya. Oke, ini yang ketika dijalankan, seandainya kalian tekan ID promo 1, ID promo 2. Nah, itu diurutkan berdasarkan yang mana sih yang paling baru dan mana sih yang akan berakhir bentar lagi. Dan kalian perhatikan ini agak kayak ada space mengganggu ya. Jadi kembali ke sini. Pastikan yang ininya wrap konten. Yang ininya 0 DP-nya hilangin aja lah. Biar kita enggak itu ya. Enggak ada space kayak gitu. Kemudian baru kita jalankan lagi. Terminate, di install, tunggu. Oke, muncul. Nah, baru dia hilang. Kemudian ini bisa kita tekan, ini finish, selesai. Kemudian ini juga kita tekan, bisa kita back lagi. Nah, gimana sih kalau hilangin yang ini? Bisa aja sebenarnya ya. Ke up bar main atau activity main ya. Nih, up bar main. Kemudian kita visible-nya true aja, visible-nya ground. Nah, hilang. Kemudian apa lagi? Bentar ya. Oke. Ini bisa kita atur, misalkan ada perubahan segala macam, itu bisa di apa ya? Oke, jika ada perubahan misalkan kita ubah aja di sini. Data promo. Masker gratis loh misalkan. Update. Nah, kalau kita refresh di sini, nanti dia muncullah perubahan gini, tanpa perlu kita buka tutup lagi aplikasinya ya. Itulah gunanya swipe refresh layout. Oke, pertemuan hari ini cukup di sini aja. Ntar saya jalanin lagi biar tombol di bawahnya hilang. Install. Oke, hilang ya tombolnya. Tombol-tombol yang itu nanti aja. Nanti di halaman data produk misalkan buat langsung akses keranjang. Oke, gitu aja ya pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mau nonton.